sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup. Dia mengundang kita untuk datang. Tuhan, dibuka kedua tanganmu, katakan sama-sama, Yesus, kami ada di sini untuk-Mu. Yesus, ku serahkan. Kami sambut Raja kemuliaan. We welcome you in this place. Buat kami mengerti, Tuhan. Buat kami menyadari, Tuhan. Yesus, ku serahkan. Ini semua cerita tentang Engkau. Sujud di hadapan. Ini gereja-Mu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan. Biar ada satu keinginan. Bersama-sama Bapak Ibu, ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Amin. Kita hidup karena percaya, bukan karena merasa. Jadi orang percaya bukan hidup karena perasaannya, tapi hidup karena kepercayaannya. Berapa banyak yang percaya Allah kita hidup dan berkuasa? Bisa tepuk tangan. Berapa banyak yang percaya kalau Dia Allah yang hadir bersama-sama dengan kita? Bisa sekali lagi tepuk tangan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kebenaran. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan. Firman-Mu kebenaran, ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku, iman-Mu segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampu. Ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan goyah, dan mau tetap setia selamanya. Percaya firman-Mu yang bisa tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, haleluya. Oleh Tuhan, Tuhan sama-sama katakan, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh setiap waktu, setiap waktu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku, iman-Mu segalanya, hikmat-Mu
punya, ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Yang percaya sama-sama katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Amin. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Mari angkat tangan, angkat suaramu, katakan sama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terima. Dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terima. Pulihkanku dengan darah-Mu, Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Dalam nama Yesus, terjadilah kemuliaan. Ku mau menyembah. Sekali lagi, mari bangkit beri bersama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Tidak ada suatu perkara yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kami sepanjang satu minggu ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk bernafas sampai dengan pada hari ini. Tuhan, luar biasa anugerah-Mu dan kasih-Mu bagi kami yang berlimpah-limpah. Biarlah kiranya kami akan memasuki 2024, setiap hari kami semakin dalam mengenal Engkau, semakin dalam mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan jiwa kami. Bawa kami ya Roh Kudus untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Karena firman Allah yang bisa memerdekakan kami Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Yang membebaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat jiwa yang tersesat. Roh, pikiran, jiwa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang takut akan Allah dan hormat dan haus dan lapar. Maka Engkau akan memuaskan jiwa kami, melepaskan, memulihkan, membaharui, memberikan kekuatan yang baru. Dan tidak ada satupun di firman Allah yang kembali dengan sia-sia. Haleluya, firman-Mu yang adalah Allah sendiri. Sebab itu kami rindu dipenuhi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus
Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bernafas, kita boleh bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan, kita boleh ada sampai dengan pada hari ini. Terpujilah Tuhan. 2024 bukanlah satu kebetulan di mana kita masih hidup, saudara. Tetapi ada maksud dan rancangan Tuhan supaya di tahun 2024 kita mengalami Tuhan lebih lagi. Dan untuk mengalami Tuhan lebih lagi, untuk kita mengalami berkat Tuhan dan terobosan lebih lagi, maka kita di tahun 2024 harus semakin dalam mengasihi Tuhan. Semakin dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Semakin naik mencapai Tuhan. Amin, saudara. Dan itulah tema kita di 2024. Yaitu bahwa ketika Tuhan mengatakan, Dia berkata begini, segala sesuatu kujadikan baru. Dan apa yang dijadikan baru? Yaitu apa? Hati kita. Maka Tuhan katakan, aku memberikan hati yang baru kepadamu. Nah, hati yang baru, tanah yang dibaharui, saudara, yang digarap, yang dibaharui, saudara, disitulah benih bisa tumbuh dengan baik, saudara. Ya, dan minggu lalu kita belajar, saudara, bahwa apa yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam iman kita, dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kasih kita kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan apa, saudara? Harus lepas dari trauma. Sama-sama katakan, lepas dari trauma. Jadi bagasi-bagasi saudara yang di masa lalu, pengalaman-pengalaman buruk yang mengganggu emosionalmu, pikiranmu, harus lepas. Karena itu akan membawa kerikil-kerikil, batu-batu, kebencian, amarah, emosi, luka hati yang terus akan saudara bawa sampai akhir hidupmu. Itu yang membuat engkau tidak akan bisa lepas dari sakitmu. Itu yang membuat engkau tidak akan bisa lepas dalam terobosan hidupmu. Itu yang membuat engkau tidak akan bisa maju lebih lagi di dalam Tuhan. Itu yang membuat engkau tidak akan bisa dalam lagi dalam Tuhan. Nah, hari ini saya beri tema adalah berhenti bertumbuh. Nah, saudara yang terkasih, saya ada bawa ini, saudara, tanaman. Ini sebenarnya sudah saya cabut dari tanah 2 minggu yang lalu. Ketika saya lihat di bawah pohon mangga, saya cari, loh, ternyata saudara, masih, kira-kira menurut saudara masih segar enggak? Masih segar, saudara. Nah, saudara, tanaman ini adalah tanaman yang sama-sama dengan yang lain, di teman yang lain, di mana tanah itu saya kasih batu-batuan. Minggu lalu kita belajar, saudara, ketika hati tanah kita penuh dengan batu-batuan, seperti Matius juga dikatakan, mau bagaimanapun engkau belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi kalau ada batu-batu di dalam hatimu, kebencian, amarah, terutama batu yang besar adalah trauma, tidak dilepas, tidak dibuang, firman Allah akan mati. Sehingga kita akan hidup begitu-begitu terus. Nah, hari ini temanya berhenti bertumbuh. Sekali lagi, tanaman ini, saudara, juga dipenuhi dengan batu-batuan. Tetapi, saudara perhatikan ini akar, ini ya, saudara. Tapi dia bisa menembus ke tempat yang lain. Jadi ditanam di sini, tapi dia bisa tumbuh di tempat yang lain. Dia terobos, saudara. Dia terobos batu-batuan itu, dia terobos apa yang menghalangi tempat dia bertumbuh, dan dia bisa tumbuh di sana. Kehidupan kerohanian kita, kalau kita yang namanya deeper, semakin dalam, harus seperti itu. Dan ketika saya memperhatikan pagi ini, saya lihat ternyata tanaman yang akarnya itu bisa menerobos
manusia, dia mencari tanah dan air, dan dia bisa menerobos dan tumbuh lagi dengan tanaman yang baru. Rupanya saudara, di akarnya itu bahkan dia bisa menampilkan sampai ke daun-daunannya itu nutrisi yang tahan lama. Ternyata dia tahan uji. Ini 2 minggu saya cabut. Kalau ini ditanam, dia tumbuh lagi. Benar saudara, kekristenan juga begitu saudaraku. Kita dalam hidup ini tetap ada batu-batu yang bisa menghalangi kerohanian kita untuk tumbuh. Dengan apa? Masalah-masalah, persoalan-persoalan, sakit, penyakit, tantangan. Siapa yang masih mau hidup? Angkat tangan dulu. Di 2024 pengen sampai akhir. Kayaknya masih ada yang gak mau. Siapa yang gak mau? Sekarang lagi saya tanya, siapa yang masih ingin hidupnya menikmati 2024? Saya mau katakan, engkau harus lebih dalam dengan Tuhan. Seperti tanaman tadi, walaupun ada batu, ada kerikil, harus lebih dalam. Orang yang lebih dalam dengan Tuhan, walaupun ada batu-batu, masalah-masalah, dan itu pasti akan ada. Halo, saudara di sini yang angkat tangan tadi yang mau hidup lama, saudara harus siap tantangan 2024 lebih-lebih hebat. Tapi kita mau belajar seperti tanaman tadi, mau apapun iblis buat, kita tahu Allah kita lebih besar dari apa yang iblis rancangkan. Amin. Mau apapun tantangan yang kita alami, tapi kalau kita mengakar ke dalam, kita tahu kita bisa tumbuh dan terus bertumbuh, bergerak, maju. Ini tanaman ini kan dia bergerak maju kemana-mana. Kalau ini nggak dicopotin, kenapa saya copot? Terlalu banyak dia tumbuh kemana-mana, jadi nggak cantik lagi tanah itu. Tapi di sini kita belajar saudara, tidak ada yang menghalangi dia untuk bertumbuh. Itulah bagi saudara yang ingin hidup 2024. Siapa yang sudah berumah tangga dan akan berumah tangga? Angkat tangan. Halo? Ini yang sudah berumah tangga nggak angkat tangan ini? Bahaya ini. Siapa yang sudah berumah tangga? Siapa yang akan berumah tangga? Artinya, saudara harus siap seputar rumah tangga itu masalahmu. Amin. Supaya jangan nanti bilang, aku salah pilih. Gak salah pilih. Saudara gak salah pilih. Memang rumah tangga ya pasti ada masalah. Siapa yang memilih di sini mau bekerja, siap tamat kerja, siap tamat sekolah mau bekerja, dan sekarang sedang bekerja? Angkat tangan. Siapa yang nggak bekerja di sini? Siapa yang bekerja? Angkat tangan yang bekerja. Halo, juga di rumah tangga kan bekerja. Ya, pasti ada tantangan di pekerjaanmu. Siapa yang di sini punya tetangga? Ya. Atau ada di sini yang mau pergi ke hutan? Ya. Nah, ternyata orang-orang yang di seputar kita itu yang membuat kita bertumbuh. Nah, mari kita akan baca lebih dulu, saudara. Yesaya 32, mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca. Saudara perhatikan ya. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah. Dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Saudara. Dalam waktu setahun lebih kamu makan kebenar. Hai orang-orang yang hidup belakang, sebab ada dua anggur sudah habis dan ada dua buah yang tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah tanah bangsamu yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bergembira
kota yang penuh keriaan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Silakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Matius 25 ayat 23, tolong tampilkan saudara. Matius 25 ayat 23. Ketika kita, setiap orang satu waktu akan meninggalkan dunia ini, maka kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Matius 25 ayat 23. Di situ nanti Tuhan akan bertanya, apa yang kamu kerjakan selama di muka bumi ini? Apakah Tuhan akan berkata kepada kita, sabaslah, ya baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apakah ketika satu waktu kita dipanggil Tuhan, karena Tuhan bilang, waktumu hanya sampai di sini anakku. Lalu apakah Tuhan bisa puas dengan saudara? Apakah Tuhan akan bisa bilang, engkau adalah hambaku yang setia, yang tekun, yang memikul tanggung jawab? Dan yang Tuhan lihat bukan tanggung jawab yang besar, tapi mulai dari tanggung jawab yang kecil. Jangan sepele dan katakan, apa ini? Pekerjaan membersihkan rumah Tuhan, nyapu-nyapu. Kalau engkau setia, Tuhan bilang gitu, hai engkau hamba yang setia melakukan. Ketika engkau dengan susah payah berjuang untuk melayani sekolah minggu, apa itu anak kecil? Tetapi saudara, di sini kita lihat ternyata perkataan ini Tuhan bilang, ya, setia dalam tanggung jawab. Tanggung jawab berbicara ada tugas dan fungsi bagi setiap orang untuk melakukannya, untuk mengembannya selama masih hidup. Siapapun dia. Mulai dari anak kecil, apa tugas tanggung jawab anak kecil, saudara? Dia, kalau sudah agak dewasa, makanya orang tua akan ajar dia untuk apa? Bangun pagi, bereskan tempat tidur, ya kan? Bawa bontot, siap pulang dari sekolah, bontotnya di piringnya taruhkan ke tempat. Itu tanggung jawab enggak? Tanggung jawab. Ingat anak muda, itu tanggung jawab ya, dari yang kecil. Kalau engkau dari masa muda tidak setia di situ, pulang dari sekolah ada bontotmu, tak langsung bawa ke kamar, ke tempat cuci piring, kau siap tetap taruh di tasmu, bahkan kau taruh di lemarimu. Nanti setelah kau dewasa akan seperti itu. Kalau engkau tidak bisa menanggung-jawabi kamar di mana engkau berada, engkau tidur, engkau istirahat di situ, nggak pernah beres, saudara.
Saya mau katakan Tuhan tidak akan kasih rumah yang lebih besar. Kira-kira begitu gambarannya. Ngerti ya saudara ya? Kalau engkau tidak bisa bertanggung jawab dengan uang yang Tuhan kasih berkatmu 10.000, dari 10.000 itu engkau tidak bisa memberi apa yang milik Tuhan, semua engkau habiskan, Tuhan tidak akan memberikan berkat yang lebih besar lagi. Ngerti maksudnya? Ya, perkara kecil dan perkara besar. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kadang kita berkata seperti yang coretan di atas. Today I will. Hari ini aku akan mengerjakan ABCD dan sebagainya. Hanya apakah ABCD yang kita kerjakan setiap hari itu benar-benar memuaskan Tuhan, yang membuat kita setiap hari lebih dalam mengenal Tuhan, lebih dalam mengasihi Tuhan, ada keseimbangan di sana, saudara. Sehingga Tuhan akan melihat, wah, kamu walaupun sibuk di pekerjaan, tapi kamu tetap setia menara doa, setia melayani Tuhan. Saudara, lalu kita akan lihat slide berikut. Apakah kita ketika masuk 2024 kita masih bersemangat? Ada di sini yang sudah tidak bersemangat baru tanggal 21. Angkat tangan biar nanti altar call. Kalau kita memulai hari sudah tidak bersemangat, ingat ya, cirinya bagaimana? Malas bangun. Bangun nak, udah bangun ini mak, tapi masih di tempat tidur. Gak ada semangat saudara. Melangkah ke rumah Tuhan gak ada semangat. Ngajar sekolah minggu gak ada semangat. Doa gak ada semangat. Saya mau katakan lanjutnya, jangan-jangan aku telah berhenti bertumbuh. Ini saya beli dan saya tanya kepada penjualnya. Bertahun-tahun gini aja dia. Bukan seperti ini. Hampir-hampir sama ya. Kalau dari tanaman itu hampir satu satu spesial, satu family. Ya, gak ada bunganya, ini hampir sama. Tapi ini bisa kemana-mana. Ini potnya hanya sebesar ini, maka dia akan sebesar itu juga. Terima kasih. Kasih aja di bawah. Nah, saudara, ketika kita memasuki 2024, ketika kita masuk dalam pelayanan, ketika kita memulai hari sudah tidak ada semangat, firman Tuhan dalam Sefanya 2 dikatakan harus bertobat. Kalau engkau sudah tidak bersemangat lagi menghadapi tantangan hidup, saudara, maka berkat-berkat Tuhan juga tidak akan turun kepadamu. Terobosan juga tidak akan turun kepadamu. Kesembuhan juga tidak akan terjadi. Karena kalau kita nggak semangat, berarti di situ tidak ada iman. Dan jangan-jangan kita seperti tanaman tadi, kita sudah berhenti bertumbuh. Next ayatnya, ya. Kapankah aku berhenti bertumbuh? Aku berhenti bertumbuh ketika aku menolak tantangan. Tanaman ini, dia berhenti sampai selama-lamanya akan sebesar ini. Banyaknya pun akan sebesar ini. Dia tidak mau menerobos tantangan itu. Cukuplah sampai di sini. Tetapi ini, saudara, dia tidak berhenti bertumbuh. Walaupun ada batu-batu yang himpit dia supaya tidak kemana-mana. Ternyata dia bisa menembus. Pada saat saudara berhenti diproses oleh Tuhan, tantangan di rumah tangga, tantangan di pekerjaan, gesekan, proses hidup, saudara langsung menyerah, putus asa, tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan,
kehidupanmu bukan bertambah baik. Tuhan izinkan untuk bertemu beberapa waktu yang lalu, bahkan yang akhir-akhir ini, ketika ada anak-anak Tuhan di tengah ada masalahnya, dia berhenti, tidak mau melayani Tuhan lagi, tidak mau lagi ke gereja, keluar dari komunitas hadirat Tuhan. Saya saksikan kehidupannya bertambah parah, termasuk dalam hal ekonomi, termasuk dalam segalanya. Ketika aku menolak tantangan, ketika aku menolak dan marah kepada Tuhan untuk proses hidupku, itu artinya aku sedang berhenti, memutuskan untuk berhenti bertumbuh. Ya, lanjutkan. Tetapi aku akan bertumbuh, aku akan bertambah tajam, karuniamu akan bertambah-tambah tajam, justru karena ada tantangan di sekitarmu. Tanaman tadi itu justru bisa kemana-mana karena ada tantangan itu. Amsal 37 ayat 17 di dalam terobosan dalam firman Allah yang hidup berkata begini, sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Jadi saudara, kalau ada, saya bersyukur sekali bisa ketemu banyak orang, bahkan ada pasangan-pasangan yang sebelum mereka menikah saya sudah kenal dua-duanya. Jadi ketika ada masalah, dan saya bersyukur juga Tuhan izinkan menjadi hamba Tuhan. Karena ternyata akhir-akhir ini Tuhan mempertemukan saya dengan hamba-hamba Tuhan yang undur karena tantangan. Ya saudara. Dan saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada mereka, ini sama-sama sekolah Alkitab juga saudara ya. Jauh di atas saya. Tapi dalam waktu yang tepat tiba-tiba saya chat dia. Mereka sedang dalam keputusan untuk tanda tangan cerai. Jadi memang Tuhan itu luar biasa. Tapi dalam beberapa kali kami konseling saya melihat statusnya, si Tuhan ya saudara, gak jadi mereka. Orang yang memutuskan cerai itu adalah orang yang berhenti untuk bertumbuh dan akan menimbulkan masalah yang baru. Orang yang berhenti melayani Tuhan menimbulkan masalah yang baru dalam hidupnya. Bahkan kita baca dalam Ibrani 10 ayat 38 sampai 39, Tuhan bilang, aku gak berkenan kepadamu. Nah, saudara, ini ada yang berikutnya. Aku berhenti bertumbuh pada saat terperangkap dalam keterbatasan. Jadi ketika saya pergi jalan olahraga sama si Sandy kemarin dari Jumat, saya menjumpai ada, ini nggak bisa aku bawa ke sini, terlalu besar pohonnya. Jadi pohon ini ditanam di tong gini ya, tong sampah. Dan kita tahu pohon mangga itu semakin besar. Dan saya melihat, saya bilang berhenti sebentar, saya melihat ada satu yang ini cocok ini untuk khotbah. Karena ternyata saudara lihat yang di bawah itu ya. Akarnya nembus apa itu? Bawahnya tong itu saudara. Dan ternyata akarnya nembus ke bawah. Jadi waktu saya foto ini, mungkin karena ada hewan atau apa lain, dia sedang ditumbangkan saudara. Ini kan posisinya sedang begini ya. Tapi karena dia akarnya tertanam di bawah, dia nggak jatuh rebah. Ngerti? Nangkap saudara? Kalau saudara tertanam akarmu, kerohanianmu di dalam Tuhan, mau badai apapun, saudara tidak akan jatuh dan tergeletak. Amin. Makanya tema kita di 2024 Tuhan kasih harus lebih dalam. Di dalam Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam mengerti firman
firman Tuhan. Jangan hanya gereja-gerejaan, saudara. Nah, jadi tanaman nangga ini, dia tidak terperangkap bahwa aku itu tumbuh dalam tong sebesar ini saja. Karena tong ini kan ditaruh di atas tanah juga ya, saudara ya. Tapi ternyata akarnya nembus ke bawah, saudara. Seperti tadi itu, tanaman itu. Dia tidak melihat bahwa pertumbuhanku ada sekitar sini. Anak-anak muda, mungkin engkau melihat mama papamu. Engkau sedang membandingkan dirimu dengan yang lain. Engkau berpikir, kalau mama papa misalnya dia hanya jualan di pinggir jalan, mana mungkin aku punya pekerjaan yang lebih baik. Halo, keluar dari sana. Amin. Kalau kita lebih dalam dengan Tuhan, seperti akar ini kita mau lebih dalam dengan Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Tapi pada saat engkau berhenti bertumbuh, menolak tantangan, mengasihani dan berkatakan aku memang begini, dari dulu begini, selamanya begini, itu engkau sedang berhenti bertumbuh. Aku apalah? Dari kampungnya aku, gak sekolahnya aku, ya kan? Mama papa juga gak seberuntung yang lain. Hai, Tuhanmu lebih besar dari itu. Amin. Hai, enggak kau sendiri mengalami masalah rumah tangga. Kalau orang lain bisa dipulihkan. Ini ada satu kisah inspiratif. Ada seekor gajah, tolong tampilkan. Jadi kalau gajah itu waktu masih kecil itu kan liar. Sama dengan kalau kita punya peliharaan anjing ya kan atau apa. Kan liar ya saudara ya. Jadi oleh tuannya dirantai kakinya itu dengan rantai tembaga. Supaya apa? Jangan berontak. Kalau dikasih makanan jangan lari-lari. Oke? Lalu bertambah besarlah gajah itu. Ya kan? Jadi waktu dia masih kecil dia punya pengalaman. Ketika ada tantangan dia melihat gajah-gajah yang lain, dia pengen lari. Tapi dia sadar kakiku terikat. Gak bisa ku lari. Ketika ada makanan, menolak makanan itu, dia mau lari, kagak bisa, terikat. Gajah ini sama seperti makhluk hidup yang lain bertambah besar. Akhirnya dia menjadi seekor gajah yang gagah perkasa dan besar. Lalu setelah makin besar sudah tambah bijinak kan saudara? Ya kan? Hewan-hewan kita kan. Ternyata hewan juga bisa dilatih. Anjing kami dalam 3 minggu ini dicari pelatih. Karena dia mau gigit orang. Mau ada orang lewat dia emosi. Gonggong. Lihat air saya siram bunga marah. Wah ini emosi anjing ini harus dilatih. Nah, ternyata bisa, saudara. Lalu tuannya menggantikan rantainya itu yang tembaga dengan rami. Tahu rami ya? Kayak tali. Ya, tentu kekuatannya kalau dia gerak sedikit aja pasti lepas. Ya kan, saudara? Lepas. Tapi karena dia mengingat, aku dari kecil itu mau kemana-mana, aku mau gerak, mau lari, ada apa tak bisa aku. Dia melihat ada rantai di kakiku. Dia juga ngelihat namanya hewan, mana tahu dia tuh mau tembaga mau rami ya kan? Kan beda dengan kita. Gak bisa lah itu. Nah, inilah yang dimaksud kisah inspiratif itu tali gajah. Orang berhenti bertumbuh, saudara berhenti bertumbuh. Ketika mindsetmu, pikiranmu, jiwamu terikat dengan engkau membatasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Makanya seperti minggu lalu saya kasih khotbah, harus lepas dari keterikatan trauma masa lalumu. Apapun itu, setiap orang punya trauma. Minggu lalu saya kasih kesaksian juga, saudara. Hamba-hamba Tuhan juga punya trauma, tapi bagaimana juga Yusuf itu dari kecil punya trauma kan, saudara?
Dari kecil dia punya trauma, sudah dibully oleh saudara-saudaranya. Tapi saudara, dia bisa lepas dari trauma 1, trauma 2, dan selanjutnya. Itu berbicara menyadari bahwa Tuhanku lebih besar dari segala keterbatasanku. Trauma, luka, proses yang aku alami itu adalah satu kesempatan Tuhan untuk membentuk aku menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Lalu kita akan lihat yang berikutnya. Dalam Matius 28 ayat 19. Mengapa Tuhan Yesus ketika naik ke surga, pesan amanat agungnya adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, saya tanya kepada saudara, bahkan kita di sini, kenapa saudara mengasihi sekolah anak saudara dari TK, bahkan playgroup, TK, SD, SMP, SMA, dan sebagainya, terus disuruh sekolah? Kenapa? Supaya, halo, kenapa engkau tidak mau selamanya di SD, anak muda? Supaya bertumbuh. Apanya yang bertumbuh? Pikirannya, pengetahuannya, cara merespon. Ketika seseorang itu berhenti belajar, tidak mau dimuridkan, itu adalah keputusan saudara tidak mau atau berhenti bertumbuh. Jadi kalau saudara di 2024 menolak untuk dimuridkan, saya tidak paksa saudara, tapi saudara yang rugi. Karena saudara akan terus-menerus mengalami persoalan itu. Sekolah, belajar, berbicara kita, membuka wawasan. Oh, ternyata ada orang lain juga punya kasus yang sama dengan aku. Tapi kok dia bisa ya? Kok bisa ya Yusuf ya? Kok aku enggak? Karena mau belajar. Berhenti bertumbuh, berbicara, keputusan untuk tidak mau belajar. Saya sejak dari tahun yang lalu, saudara, saya ikuti 2 hal. Saya ngulang lagi ada program dari Sati Malang itu untuk belajar. Padahal itu saya sudah selesai kan, saya sudah S2 teologinya. Lalu saya naik lagi, mau naik level lagi belajar. Bukan ada apa maksudnya, ada ingin gagah-gagahan, bukan. Karena saya tahu ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Kalau saya tidak belajar, lingkungan kemajuan modern itu mempengaruhi juga di gereja. Maka saya akan menampilkan khotbah-khotbah yang sudah jadul. Tapi belajar saya akan bisa mengerti, oh begini rupanya, oh begini. Makanya saudara, kalau saudara berhenti dididik, berhenti mau dengar firman Tuhan, berhenti belajar, itu saudara sedang mengatakan aku berhenti bertumbuh. Berhenti bertumbuh itu artinya seperti tadi, tidak ada perubahan di sana. Ketika saudara mengatakan aku berhenti bertumbuh, itu berbicara engkau menolak untuk perubahan, menolak berubah. Artinya tidak mau bertobat. Ya. Ketika kita berhenti bertumbuh, itu adalah keputusan untuk tidak mau lebih dalam dengan Tuhan. Kalau saudara mengatakan udahlah sampai di sini sajalah. Kalau dulu kita terlambat, sekarang kita terlambat. Dulu malas bangun, sekarang juga malas bangun. Dulu tidak baca Alkitab, sekarang juga tidak baca Alkitab. Dulu tidak melayani, sekarang juga tidak melayani. Itu kita namanya berhenti bertumbuh. Kita menolak berubah. Ada yang mengatakan, aku nggak bisa bu, memang gini aku. Meminta orang lain memaklumi kelemahan kita, sehingga kita akan nyaman di situ. Nah, ini yang sedang saya kupas pagi ini.
disitulah engkau sedang mengatakan, aku tidak mau lagi bertumbuh. Nah, mari kita lihat Yesaya 32 ayat 1 dikatakan, bangunlah hai putri-putri Yerusalem, saudara. Jadi bagaimana kita, saudara, untuk tidak berhenti bertumbuh? Yang pertama adalah bangun dan dengar suara Tuhan. Saya mau katakan, saudara, kalau saudara tidak suka dengar firman Tuhan, saudara tidak suka ibadah, saudara, engkau akan berhenti bertumbuh. Engkau akan menjadi anak-anak yang tidak relevan, tidak akan kuat menghadapi hantaman kemajuan zaman ini. Ya. Jadi yang pertama, sama-sama katakan, bangun dan dengar suara Tuhan. Jadi 2024 jangan sampai hanya 52 kali kita skip, tidak menguduskan hari Tuhan. Bangun dan dengar suara Tuhan, artinya sadar apa yang membuat kita berhenti bertumbuh. Saya menyelidiki, saya melihat satu persatu karena saya segembala. Kenapa ini orang susah kali ke gereja? Banyak alasannya. Ternyata, saudara, bisanya dia pergi kemana-mana. Ada pesta kawannya, ada apa? Bisanya ada uang ke sana. Kenapa ke gereja nggak bisa? Bisanya dia pergi, kenapa nggak pergi, sakit kakinya? Ternyata, wah, nyebrang pulau, udah pati dia di Facebooknya. Bisa ternyata. Tapi katanya nggak bisa kuat melangkah ke rumah Tuhan. Amangoy. Stoplah kita berpura-pura di hadapan Tuhan, saudara. Berhentilah kita di sana, saudara. Orang yang berhenti bertumbuh itu tidak bisa berubah lagi, tidak mau bertobat. Dia stop di situ saja, stagnan. Tidak ada semangat dan dia akan melalui rutinitas saja. Sehingga kalau dia masak asal-asal aja. Dia sekolah asal-asal aja. Bagaimana ngalami terobosan? Engkau kerja asal-asal aja. Sekolah asal-asal, gimana engkau bisa dapat nilai yang bagus? Sementara kemajuan zaman sekarang, saudara, bukan hanya nilai ijazah, tapi skill. Loh, iya. Makanya orang tua kalau ketika anak-anak mengalami ada masalah, jangan bantu dia terus-menerus untuk kerjanya atau apa, biar dia bertumbuh. Ketika dia jatuh misalnya belajar jalan, udah jangan katakan, udah nak, udahlah nggak usah, biarin dia jatuh. Karena itu yang akan membuat dia kakinya kuat untuk jalan lagi. Ya, bagi orang yang berhenti bertumbuh adalah orang yang dikatakan dikasih asupan gizi apapun, vitamin apapun, tapi kagak ngaruh, tidak berdampak. Itu yang disebut dalam Ibrani 4 ayat 2 sampai dengan 3, bahwa dia adalah orang yang dengar firman Tuhan, tapi bagaimanapun dikasih firman Tuhan, orang sudah menangis, menyesali, oh Tuhan aku mau berubah, dia tetap aja datar aja hatinya. Gak ada perubahan, gak mengubah sikap hidupnya. Kalau saudara dalam sikap itu, jangan-jangan saudara sudah ambil keputusan, aku berhenti bertumbuh. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita tidak berhenti bertumbuh? Yesaya 32 ayat 12 sampai dengan 14. Di situ dikatakan, hai perempuan yang hidup nyaman dan aman dan tentram. Itu berulang kali dari ayat 12 sampai 14. Berulang-ulang dikatakan, sadarlah kemalanganmu, lihatlah, engkau akan kehilangan kebun buah-buahanmu, semuanya akan hilang. Nah, yang kedua adalah, kalau kita berhenti bertumbuh,
maka kita akan kehilangan kesempatan yang Tuhan sudah kasih. Seperti gajah tadi itu, saudara, membatasi diri. Padahal misalnya di sana dia akan bisa mengalami pengalaman ada air yang besar, dia bisa mandi-mandi di sana. Jadi yang kedua adalah keluar dari rasa aman, tentram, nyaman, kondisi. Aman, tentram, dan nyaman. Karena kalau kita merasa cukuplah aku sampai sini aja lah, gak mau belajar, udahlah, udah aman aku, udah nyaman, udahlah itu. Iya ibu, ayo melayani Tuhan. Dulu pun aku giatnya aku di komunitas, di sekolah minggu. Dulu ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan gak bilang dulu, tapi sekarang. Kalau kita suka katakan dulu, itulah kita yang termasuk ada di zona nyaman. Kita sudah berhenti bertumbuh. Orang yang dalam kondisi nyaman, aman, dan tentram, dan tidak keluar dari sana, seperti gajah ini, dia sedang duduk ya, meratapi nasib. Aduh, kan gitu ya. Maka dikatakan kehilangan kesempatan mengalami perjalanan yang indah bersama Tuhan. Kadangkala ada tantangan yang akhirnya saya pernah, dalam minggu ini saya sedang ada mengkonseling seorang anak muda, ibu muda, dan saya katakan begini. Ini ada satu quote yang berkata gini, your enemy become your hero in your future. Musuh-musuhmu yang mungkin menguliti kamu, yang membuat engkau terpuruk, yang membuat engkau tertahan, yang membuat engkau trauma, yang Tuhan izinkan menyakitimu, jangan-jangan dia akan, karena dia engkau menjadi hero in your future. Ngerti maksud saya? Ketika saya diizinkan mengalami trauma dalam pelayanan, sakit, saudara. Tapi ternyata saya bersyukur. Kita mengalami banyak hal, perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan tentram, nyaman, saudara, itu adalah kondisi yang berbahaya. Kita akan bisa hilang kekuatan menghadapi musuh yang menyerang. Orang yang aman dan nyaman, saudara. Satu kali waktu saya masih muda, saya masih ada di Timur Leste. Saya tinggal dalam beberapa tahun berikutnya, saya tinggal dalam satu keluarga Makassar, orang kaya berat. Dia cuma punya anak satu perempuan. Jadi karena dia dalam kondisi semua tercukupi, dia berhenti nggak mau sekolah. Begitu-begitu saja, ya saudara. Dan akhirnya saudara, dia akan menjadi apa? Orang yang tidak bisa menghadapi kenyataan. Orang yang ya hanya sebegitu tadi, seperti tanaman itu. Udah berhenti sampai di situ aja. Orang sudah sampai ke bulan, kita masih di padang bulan. Hidup di zona nyaman, tentram, itu artinya berhenti bertumbuh, tidak mau belajar, semua cukup. Untuk apa susah? Untuk apa kerja keras? Ngapain sekolah? Ngapain bekerja? Nah, orang yang seperti itu, dia malas bekerja. Seperti yang saya sebutkan tadi itu ya. Dia nggak kerja, dia nggak sekolah. Karena dia pikir, cukup uang harta orang tuaku. Tapi saudara, dia mengandalkan yang lain. Nah, keputusan tidak bertumbuh, maka adalah keputusanmu tidak mengalami terobosan. Ketika aku berhenti bertumbuh, berarti aku siap untuk tidak kuat bertahan.
Ya, seperti minggu yang lalu saya cabut rumput, saudara, karena ada batu-batu dia tidak bisa bertumbuh di situ saja dia. Ketika saya cabut, gampang kali tercabut. Itu minggu lalu. Kalau saudara memilih berhenti bertumbuh, itu artinya engkau memilih untuk tidak kuat menghadapi tantangan hidup. Engkau akan keluar menjadi pecundang, bukan menjadi pemenang. Orang yang berhenti bertumbuh akan menjadi orang yang picik dan sombong. Dia berpikir dia tahu semuanya, padahal orang sudah belajar yang lain. Dia berpikir, oh zaman dulu ngajar anak itu, harus pakai apa namanya keras. Kalau bisa sampai berdarah-darah. Dia tidak tahu kemajuan berikutnya. Kalau kita lakukan kekerasan, anak itu pun akan lakukan sama temannya. Dan dia akan membawa trauma itu ke rumah tangganya. Maka dia akan menjadi ayah yang melakukan KDRT. Istri yang akan melakukan KDRT kepada anak-anaknya. Dia nggak ngerti itu karena nggak belajar. Makanya dia menjadi orang yang picik dan sombong. Kau nggak usah ngomong ya. Usiaku lebih tua dari kau ya. Dulu, lagi dulu. Orang tua kami, ketika dia main mata saja kami sudah takut. Anak sekarang mana bisa gitu? Bisa saudara main mata? Anak pun bilang, kenapa mak? Sakit mata? Dia balas main mata. Apa tadi mama bilang? Udah kita main kode-kode, ada tamu kan? Mama bilang apa? Yui. Makanya harus mau belajar, saudara. Amin, katakan aku mau dimuridkan. Bilang dong kiri kanan, aku mau dimuridkan. Mau belajar. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana kita jangan berhenti bertumbuh? Keluar dari pikiran dan perasaan trauma. Ayat 11 tadi, Yesaya 32 ayat 11 dikatakan, tanggalkan, bukalah. Apa yang membuat engkau berhenti bertumbuh, keluarlah dari sana. Kalau saudara minggu lalu tidak hadir, lihat YouTube kita. Ya, dengar itu. Lalu yang keempat, di dalam Yesaya 43 ayat 15 sampai 20, bagaimana kita tidak berhenti bertumbuh? Ayat itu berkata, sampai engkau dipenuhi dari roh yang dari atas. Ya. Jadi kita akan terus bertumbuh pada saat hubungan kita selalu ada sama Tuhan. Makanya saya selalu ajar kepada jemaat Tuhan di sini dan pengalaman kita. Ketika kita sedang diproses hebat-hebat, jangan berhenti ke gereja. Jangan berhenti doa, jangan tinggalkan Tuhan. Justru engkau mengambil sikap itu artinya engkau berjuang sendiri. Ya berdarah-darah. Kalau kita meninggalkan Tuhan, pada saat engkau meninggalkan Tuhan, dipanggil Tuhan, toh akhirnya ketemu Tuhan yang sama. Betul? Nah, mari kita akan baca 2 Korintus 3 ayat 17. Yuk. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ya. Jadi ketika kita selalu connect dengan Tuhan, stay connect with God, disitulah kita akan tetap terus melayani Tuhan, terus mengasihi Tuhan, dan semakin dalam mengalami Tuhan. Kita baca lagi Efesus 4 ayat 15. Mari kita akan baca Efesus 4 ayat 15. Berkata begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara hanya bisa
akan terus bertumbuh kalau saudara menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Menjaga urapan Tuhan. Ingat kisah Saul ya. Saul itu orang yang dipilih dan diurapi Tuhan enggak? Halo? Dipilih dan diurapi Tuhan. Tapi karena dia tidak stay connect dengan Tuhan, maka roh Allah bisa meninggalkan orang yang diurapi Tuhan. Halo pelayan Tuhan, halo jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Jangan kau pikir engkau tetap masih diurapi Tuhan kalau hidupmu tidak stay connect dengan Tuhan. Makanya jangan heran saudara bilang, dia kan hamba Tuhan. Lihat dulu, jangan-jangan dia hamba Tuhan yang sudah seperti Saul. Sudah dirasuk setan, Roh Kudus keluar dari dia. Nah, yang terakhir saudara, slide ini berbicara ayat 16 sampai dengan 20. Keputusan untuk terus bertumbuh, maka di dalam ayat 16 dikatakan kamu akan mengalami sukacita di padang gurun. Padang gurun berbicara apa? Seperti orang Israel masa pencobaan. Jadi orang yang terus bertumbuh adalah orang yang terus menghadapi tantangan hidupnya, terus mengalami juga masalah. Tapi saudara, orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan tetap mengalami sukacita walaupun di padang gurun. Amin. Yes, saudara. Jadi gesekan, masalah, tantangan, saudara, kalau kita terus ambil keputusan terus bertumbuh, kita tidak mau berhenti stop di situ, kita izinkan oleh proses, justru disitulah sukacitamu. Makanya Paulus bilang apa? Aku bergembira dan lebih suka pada waktu aku dalam keadaan tertindas, mengalami masalah, tekanan. Itu Paulus bilang. Lalu yang berikut, keputusan untuk terus bertumbuh, ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, itu yang akan membuat engkau mengalami damai sejahtera yang sejati. Siapa yang ingin mengalami damai sejahtera? Mengalami sukacita di padang gurun? Katakan kiri kanan, terus bertumbuh. Jangan stop di tengah jalan. Jangan katakan aku salah memilih anak, lahir anakku ini kok gini. Salah memilih menantu, salah memilih istri, memilih suami. Stop. Itu harus engkau katakan sebelum menikah. Makanya anak muda jangan cepat-cepat, ya kan? Uji. Lalu yang ketiga, ayat ke-20 dikatakan, ayat yang terakhir tadi, maka engkau akan mengalami kebahagiaan dimanapun engkau berada, mengalami kebahagiaan, yaitu pada saat kita terus bertumbuh. Pada saat dikatakan tadi keluar dari zona nyaman, aman, tentram. Nah, saudara, yang terakhir, keputusan untuk terus bertumbuh itu adalah keputusan untuk mau lebih dalam dengan Tuhan. Tapi kalau saudara katakan hari ini aku berhenti bertumbuh, artinya engkau mengatakan aku tidak mau lebih dalam lagi dengan Tuhan, berarti ada trauma-trauma, berarti engkau sedang menolak Tuhan untuk memulihkan engkau. 2 Petrus 3:18, kita bangkit berdiri. Kita baca ini ayat, yuk, 2 Petrus 3:18. Apa dikatakan di sana? Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang akan bisa finishing well hidupnya, yang Tuhan bilang, engkau sudah tekun dan setia dalam tanggung jawabmu, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu, adalah orang yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, terus bertumbuh ingin mengenal Tuhan, terus bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Dia yang akan bisa finishing well. Dia berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Bilang dulu. Betapa dahsyat
2024 untuk jangan berhenti bertumbuh, untuk lebih dalam lagi di dalam Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Di tengah batu-batu pencobaan, tantangan padang gurun, engkau bisa mengalami sukacita, engkau bisa mengalami damai sejahtera, engkau bisa menerobos kalau engkau tidak berhenti bertumbuh. Karena pikiran Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa kita selami pada saat kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan salah pujian ini sekali lagi. Katakan ini sebagai imanmu. Katakan, kau dahsyat Tuhan, tak terselami Tuhan. Kau tetap Allah yang bisa tolong aku. Allah yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya, anugerahnya, kasihnya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau mengasihimu lebih dalam lagi. Kami mau mengenalmu lebih dalam lagi. Kami mau hidup takut akan Allah lebih dalam lagi. Kami mau mengalami terobosan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlepaslah ikatan-ikatan trauma. Terlepaslah belenggu-belenggu yang mengikat hubungan jiwa kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terlepaslah, terbukalah. Kami menerobos bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Kemuliaan bagi Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dahsyat kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, mulia kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus jamah setiap hati kami. Roh Kudus buka segala pikiran dan jiwa kami. Jadikan hati kami hati yang baru Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.